Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Muhajirin, apa-apa kami, guru-guru kami, alim ulama cadiak pandai, kapai tampik batanyo, kapulang tampik babarito. Yang sama-sama kita muliakan imam kita, ustaz kita. Selanjutnya ibu-ibu kami jamaah setia Masjid Muhajirin, anak-anak kami, harapan bangsa, agama dan orang tua, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama dan terutama sekali apa-apa ibu-ibu, mari sama-sama kita kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah masih mempertemukan kita di Ramadan tahun kini apa-apa ibu-ibu. Tahun patang mungkin ada dun sanak kita dan sama jo kita Ramadan, tapi tahun kini mereka telah dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah Allah agiah kita kesehatan sehinggalah sampai kita kini ko malam nan kabara kita risiko apa ibu. 6 balih berarti lah 5 balih puasa kita nak pak, karena memang berbeza kini apa ibu. Adonan lah puasanya 5 balih, adonan 6 balih. Tak masalah apa ibu. Dan jadi persoalan gara-gara perbedaan antara ikut, tak masalah. Nan mulai minggu silakan, nan mulai Sabtu silakan. Nan masalah nan apa ustaz? Nan sampai hari tadi lenyo puasa le pak. Aku nan masalah bapak ibu. Alunnya nampak hilalnya le dah. Lah kadang itu bulan. Tapi di siko nak ada pak. Insyaallah siko nak ada. Bapak ibu yang kami muliakan, salawat dan salam semoga tercurah buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita lantunkan salawat buat beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat beliau yang diagiah syafaat, yang diberikan pertolongan pada hari yang tidak ada pertolongan melainkan pertolongan Allah dan Rasulnya. Jangankan kita lepas apa ibu-ibu, Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat Allah lain berselawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Apalagi kita umat beliau yang mengharapkan syafaat, yang mengharapkan pertolongan dari beliau. Ibaratkan kain apa ibu-ibu, ndak ada kain kita ndak cabiar pak. Butuh tumbuk, anam panumbuk ko selawat dari Nabi insyaallah. Ya insyaallah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu, sebagaimana yang dikatakan Nabi, amalan berselawat ini adalah amalan lisan yang ringan di lidah, berat di timbangan Allah. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu biha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan mencurahkan 10 kali lipat rahmatnya kepada kita insyaallah. Bapak Ibu sidang jamaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada malam hari ini judul tausiah Ramadan kita ada wasiat malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jaa Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril alaihi salam kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa wasiat beliau Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi bahan renungan dek kita bersama. Nan pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man ahbabta fa innaka mafariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Ada 5 di siku apa-apa ibu-ibu wasiat malaikat Jibril alaihi salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun wasiat itu untuk Nabi, tapi untuk kita bersama apa-apa ibu-ibu yang kami muliakan. Pada prinsipnya untuk kita umat beliau. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kalau bahasa kitunya apa-apa ibu, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan mati.
Apa inti yang ingin disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Bapak Ibu yang kami muliakan? Bahwa kehidupan hanya sementara, kematian sesuatu hal yang pasti, dan kematian kau Bapak Ibu bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari sebuah kehidupan yang sangat panjang. Artinya apa? Persiapkanlah kematianmu. Itu yang pertama Bapak Ibu yang kami muliakan. Mudah-mudahan kita saudaranya tak kait tujuh Bapak Ibu yang kami muliakan, mempersiapkan kematian kita sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan awak. Hanya ada dua bentuk kematian Bapak Ibu. Yang pertama husnul khatimah, dan kedua su'ul khatimah. Atau husnul khatimah Bapak Ibu yang kami muliakan, kematian yang baik, akhir kehidupan yang baik, kematian dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Dan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Dan semua kita pasti berharap ditutup usia kita dan amal kita dalam keadaan kematian yang baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena Rasulullah pernah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya nasib kehidupan kita setelah kematian bagan tuang ba'a mati awak. Elok mati awak bu, maka eloklah kehidupan awak setelah kematian. Woi buruk mati awak bu, maka buruklah kehidupan awak setelah kematian. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, tapi kita kan tak bisa menentukan Bapak Ibu. Ba'a bantu mati kita nak tahu, walaupun wak ini ahli ibadah, namun mati wak nak tentu dah ada Bapak Ibu, itu rahasia Allah. Hanya saja kita bisa mengusahakan dan mengupayakan. Caranya Bapak Ibu yang kami muliakan, dan pertama banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khtim ajalana wa amalana fi husnil khatimah wa la takhtim ajalana wa amalana fi su'il khatimah. Ya Allah, tutuplah usia kami, tutuplah amal kami dalam keadaan akhir yang baik. Janganlah engkau tutup kematian dan usia kami dalam keadaan akhir yang buruk. Berdoalah kita Bapak Ibu, termasuk di bulan Ramadan kau Bapak Ibu. Bulan Ramadan kau bulan yang insya-Allah ad-du'a mustajabah. Salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 doa hamba yang diijabah oleh Allah. Apa saja doa nanti tiga tu Bapak Ibu yang insya-Allah dijabah oleh Allah? As-saimu hatta yuftira, orang yang berpuasa banyak-banyak berdoa ketika puasa bu. Al-imamul adil, doa pemimpin yang adil. Dan ketiga, wa da'watul mazlum, doa-doa orang nan taniayo. Berdoalah kita selagi berpuasa, berdoalah kita antara azan dan iqamah, berdoalah kita di sepertiga malam terakhir. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit, ke dunia sepertiga malam terakhir. Tapi jangan ditanya di mana turunnya Pak Ustaz, bawa bantuannya jangan ditanya bu. Baru itu bu, kau awak tanya itu beko mencari asoi tabang galak-galak surang wak. Tak butuh dia kawat bu. Tapi yakinlah bahwa Allah turun agace Allah. Man yad'uni fastajiba lahu, may yas'aluni fa'atiyahu, may yaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang meminta akan aku beri, siapa yang memohon ampun akan aku ampuni. Berdoalah kita sebanyak mungkin insyaallah. Sesudah itu Bapak Ibu, senantiasalah kita agar kita ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah. Kalau awak nak ikhlas Bapak Ibu, khawatir kita akhir kehidupan kita akhir yang buruk. Pernah terjadi pada masa Nabi, ada salah seorang laki-laki yang luar biasa berperang melawan orang kafir bu. Ndak ada orang kafir yang datang kamu konyo melainkan mati di tangannya Bapak Ibu. Dihunuskan pedangnya mati. Kecik sahabat, ya Rasulullah, si fulan tu luar biasa ya Rasul, hebat mana ya Rasul. Ndak ada orang kafir yang lewat di mukanya mati sadalah adanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kecik Rasulullah. Mandanga sahabat tadi mengatakan, ya Rasul, hebat si fulan itu. Kecik Nabi, huwa ahlun nar, dia ahli neraka. Tak kajui sahabat Pak Ibu, orang baparang melawan orang kafir yang kecik Nabi orang masuk neraka. Kan tak kajui sahabat Bapak Ibu. Tapi yakinlah Bapak Ibu, Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan Nabi, bahkan mimpi yang disampaikan Nabi, yang dialami Nabi, berasal dari Allah yang diwahyukan kepadanya. Nabi tahu. Ternyata Bapak Ibu yang kami muliakan, di kesempatan lain nampak pula orang nan hebat tadi berperang
tubuhnya penuh luka, ndak tahan deknya merasa sakit, nyo ambil padang nyo cucuan ke tubuhnya sehingga mati dalam keadaan bunuh diri. Maka benar apa yang dikatakan Nabi. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Karena dia berperang tidaklah karena Allah. Inyo orang munafik Bapak Ibu ada niat lain untuk melawan orang kafir inyo. Oleh karenanya Bapak Ibu, niatlah ibadah kita hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu Bapak Ibu istiqomah kita insyaallah. Orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, meramaikan rumah Allah, beribadah kepada Allah, insyaallah Allah matikan dalam keadaan kematian yang baik. Sebuah kisah yang sangat menggugah jiwa kita Bapak Ibu. Mungkin kita semua sudah mendengar ada sahabat Nabi yang bernama Thauban. Thauban itu Bapak Ibu selalu solat bersama Nabi, sehingga safnya pun sudah ada posisinya pojok kanan bagian depan. Nyambiak nanti muko di paling kanan agar orang tidak tergaduh. Ini pun tidak mengaduh orang. Selalu solat bersama Nabi. Di suatu subuh Nabi ke solat berjamaah, tidak nampak Thauban kodobo. Nyutanya dek Nabi ke sahabat, wahai sahabat sekalian, ma Thaubannya? Ya Rasul, alun datang ledo. Dia undur dek Nabi solat bo. Baitu mana Nabi menjaga dan menghormati Thauban yang selalu solat berjamaah. Diundur sawanta. Indak yo tibu Bapak Ibu yang kami muliakan. Akhirnya Nabi solat subuh berjamaah dengan sahabat. Selesai subuh Bapak Ibu, kemudian Rasulullah bersepakat untuk menelusuri rumah Thauban. Karena selama Thauban tidak pernah tinggal berjamaah ada Bapak Ibu. Berjalanlah Nabi sesudah subuh sampai di waktu duha. Para kira waktu itu Bapak Ibu, lebih kurang 1 jam tu 2 jam lebih perjalanan kaki. Kok kita berjalan dari Pila Anggrek arah ke Tabiang bu, atau arah ke bandara tu lah sampai di mana tu bu? 2 jam tu bu. Kira rakek ke Padang Priaman dapat. Masya Allah. Ikonan tampuh dek Thauban Bapak Ibu yang kami muliakan. Sampailah Rasulullah dan para sahabat di rumah Thauban. Ada seorang perempuan, Assalamualaikum, ya fulanah, engkaukah istri Thauban? Benar ya Rasulullah. Bagaimana kabar Thauban? Ya Rasul, Thauban baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Bapak Ibu yang kami muliakan, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama adalah tidak ada yang menghalangi Thauban pergi berjamaah melainkan hanya kematian. Sesudah itu Bapak Ibu yang kami muliakan, kece Nabi, wahai fulana, ada ndak nampak dengan kau anaknya baca menjelang mati? Ya Rasul, ada ya Rasul, tapi saya tidak paham ya Rasulullah. Yang pertama nanya kecian, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ya Allah, kenapa tidak yang baru? Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Dijelaskan oleh Nabi kepada para sahabat. Wahai sahabatku sekalian, tahukah kalian apa makna yang disampaikan oleh Thauban? Yang pertama, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ketika Thauban dalam keadaan sakaratul maut, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa besar pahalanya yang diberikan oleh Allah kepadanya. Berjalan kaki lebih dari 2 jam setiap waktu Bapak Ibu. Masya Allah, gadang pahalanya Pak Ibu. Namun beliau melihat, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Andaikan jauh padunan patang tentu gadang pahala ambo ya Allah. Iku makna kira Bapak Ibu. Dan kedua Bapak Ibu, di suatu pagi Thauban pergi solat subuh, kemudian hari sangat dingin, nampak dia nyurun sana nyuado dan kedinginan, nyuagiah lah jubah nyuado dua lampih, yang di luar nyuagihan karena di luar aku agak usang, di dalam yang baru. Diperlihatkan deh Allah Bapak Ibu gadang palo Bapak Ibu. Nan usang saya dah gadang palo Pak. Apa lainan baru? Perlihatkan deh Allah, Masya Allah, gadang palo Bapak Ibu. Ya Allah, andaikan yang baru. Kok nan baru yang bagian tu gadang palo Bapak Ibu. Nan ketiga, kenapa tidak semuanya? Di suatu kesempatan Thauban memakan makanan roti, ada orang miskin, ada orang kelaparan, nyokarek roti ko Bapak Ibu, separuh deknya separuh untuk orang. Nyo perlihatkan dia Allah, gadang pahala Bapak Ibu. Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Bapak Ibu yang kami muliakan, seorang sahabat Nabi yang mulia, yang taat beribadah kepada Allah, di akhir kehidupannya diperlihatkan oleh Allah betapa luar biasa pahalanya, namun tetap menyesalinya. Apalagi kita yang banyak dosa Bapak Ibu. Itu adalah bandenungan dek kita bersama. Terlebih Ustaz yang menyampaikan agar kita mempersiapkan kematian kita. Maka istiqomahlah dalam ketaatan kepada Allah. Kini kita rami, mudah-mudahan semakin kau juang tambah rami hendaknya masjid kita. Boleh setuju tu Ibu? Agak lunak sorry Ibu Pak. Ustaz khawatir baku apa-apa Lailatul Qadar ibu-ibu sibuk Lailatul Bakar. Lain tak Bu?
Enggak Pak Ustaz. InsyaAllah kami tetap. InsyaAllah tu Bu. Mudah-mudahan Bu. Ikon yang pertama ibu-ibu yang kami muliakan, agar apa nasihat Jibril tadi, maka persiapkanlah kematianmu. Yang kedua Bapak Ibu yang kami muliakan, wa ahbib mam ahbabta fa innaka mafarikuhu. Cintailah segala sesuatu yang ada dalam dirimu, tapi ingat engkau akan berpisah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah telah mengatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 4 balik, yang intinya adalah zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya apa Bapak Ibu? Intinya adalah kalau cinta awakku, kecintaan kepada perempuan, kecintaan kepada anak-anak, cinta kepada harta perhiasan ko sunnatullah Bapak Ibu. Biasa setunya, memang itu fitrah dari Allah. Maka cintailah anak-anak kita, cintailah istri kita, jangan cintai istri orang lain. Kau nama bayu Bapak Ibu. Kau istri orang lain tu ndak sunnatullah Bu, tu laknatullah. Karena apa-apa ibu-ibu, godaan apa-apa, kau godaan laki-laki, kau wanita Bu. Kalau godaan manusia Bu, harta, tahta, Tokopedia dan Lazada. Kau godaan manusia kau Bu. Artinya apa Bapak Ibu? Bagi ibu-ibu kau nan perlu kini tidak hanya seorang imam nan tebal imannya, tapi tebal dompetnya Pak. Sebab minyak mani mahal gini Bu. Ya nak Bu? Pertama mahal Pak Ustaz pakai indah dia Pak Ustaz. Dua nak Bu, kau sampai jam marah kita kau apa-apa ibu. Sampai jam 10 apa Bu? Leta lo Bu. Ada Ustaz nak tahu Pak. Sementara lah Bu. Ada beberapa lagi Pak pendek selepas. Nan ketiga Bapak Ibu-ibu yang kami muliakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat apa nang kau kerajuan akan dibalas di Allah. Elok nang wak kerajuan Bapak Ibu dapat pahala, kok buruk dapat dosa. Kau kecil Allah Bapak Ibu. Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah kau Bapak Ibu, mari kita berupaya ba'a dapat kita menuai berkah di bulan penuh maghfirah dan ampunan. Ada beberapa buah-buahan nan perlu makan Bapak Ibu supaya dapat berkah Ramadan. Itu buahnya Bu, yang pertama semangka. Halo semangka itu Pak Ustaz, senantiasa membersamai Al-Quran dan mengkajinya. Aku nan semangka itu Bu. Wak baca Al-Quran, wak dengar wirid-wirid, insya-Allah dapat pahala yang luar biasa. Kalau bisa wak khatamkan Al-Quran ke Bapak Ibu, ndak ada orang yang dengan Al-Quran ke Bapak Ibu melainkan dimuliakan di Allah. Tampik-tampik yang diturunkan Al-Quran dimuliakan Allah. Di mana Al-Quran diturunkan Makkah, Madinah. Sekali kita solat di Masjidil Haram yang ada di Makkah Pak Ibu, sama pahalanya 100,000 kali kita solat di siku. Sekali kita solat di Masjid Nabawi Bapak Ibu, sama pahalanya 1,000 kali kita solat di siku, karena berkah Al-Quran. Mudah-mudahan berdoa aja lah kita Bapak Ibu sampai juga kita ke tanah suci. Ku amin kan sama ibu-ibu Bapak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak Ibu. Yakin kita baru itu Bapak Ibu tukang bubur saya ni haji Pak. Apalagi kita insyaallah mudah-mudahan. Bapak Ibu yang kami muliakan, semangka tadi ialah Bu, nang kedua banyak-banyaklah makan melon. Itu melon Pak Ustaz menolong orang lain. Jo awak tolong jualan bisa Bu, jo tenaga awak, jo piti awak, jo pikiran awak. Ibu-ibu ada piti dun sana awaknya butuh biaya. Anak masuk sekolah, kayu kuih rayu ka dibuat, wak pinjaman piti 1 juta sebulan. Artinya selama sebulan ibu lawas sedekah 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Selama berapa tadi buat waktu? Sebulan. Pahala dapat piti babaliak kalau lah bayar dia kawan. Kalau lu bayar apa Pak Ustaz? Nambah sebulan lagi 2 kali lipat Bu. 2 juta, 2 juta, 2 juta. Bahkan apa kata Nabi? Aku berjalan bersama saudaraku, aku penuhi kebutuhannya, aku bayar hutangnya, lebih aku cintai daripada orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan gadang pahalanya, ternyata menolong nusana awak nan kesulitan ni duit nan talili utang lebih besar pahalanya insyaallah subhanahu wa taala. Oi Pak Ustaz aman ada piti do. Jualan bisa Bu, minimal senyummu kepada saudaramu sedekah. Senyum ibu kepada nusana gitu sedekah dengan syarat senyumnya 272. Halo tu Pak Ustaz,
2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, ditahan 7 datia. Dan sampai beko bibia kanan 1 senti, bibia nan kida 4 senti bu. Pencong bibia awak tiba nusan awak bertambah kau ikan yang iko ndak sedekah bu, iko senyum musibah. Pak Ibu yang kami muliakan, sesudah itu apa-apa ibu-ibu banyak-banyaklah makan pisang. Atau apa Ibu, pantang iri, sombong dan angkuh. Orang membeli itu baru, gula naik masuk IGD. Aku wayo Pak. Ndak kabar sobok tu dah ubik di dokter Pak. Apa cari mana dia potik ndak kabar sobok orang jobek tu dah. Ubiknya mengaji, mendengar kajian, solat masuk haji insyaallah. Sesudah itu oleh papa ibu-ibu banyak-banyaklah makan kurma. Lain kurma bu, kurindu makan dan berbuka bersama. Ibu membuat samba banyak kuah ibu, membuat kolak banyak kuah agiah tetangga awak. Tapi jangan kuahnya sedagiah Pak. Kok kuah sedagiah kok mau pek lah kawan. Ni kok bakar sup ada kuah sih nyogia kentang cek je. Artinya apa ibu? Wa agiah makanan awak kau tetangga awak bapak ibu nyo makan di dusun awak sekeluarga dapat begitu pahala nan banyak bapak ibu tanpa mengurangi pahala mereka insyaallah. Jadi bapak ibu yang kami muliakan, mumpung wak di bulan Ramadan kau banyak-banyak beramal bapak ibu-ibu, termasuk kecil Pak pengurus tadi basidakah kita ke masaji kau nan kotak-kotak nan donatur kosong panuan cepek bu. Jangan di kana-kana bapak ibu jangan dipikir-pikir mana bu bako cicia bako. Nalah tabawa tadi berfikir panjang jan, insyaallah afdal sedekah di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah 3 tadi nak bu yang kampe, yaitu nasihat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan seseorang, syaraful mukmin qiyamul lail. Kemuliaan seseorang terletak pada solat malam. Di bulan Ramadan solat malam kita adalah solat tarawih. Jangan sampai tinggal di kita tarawih. Kau semakin kau juang semakin gadang pahalanya. Ada namanya Lailatul Qadar yang lebih baik dan lebih mulia daripada 1000 bulan. Bersama-sama kita apa-apa ibu-ibu, semakin kau juang kau bapak ibu, awak parik ke saruang awak bapak ibu. Semangat wah insyaallah mudah-mudahan. Kemudian yang terakhir bapak ibu yang kami muliakan, nasihat Jibril kepada Rasulullah, yaitunya apa yang kelima bapak ibu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Kemuliaan dan kehormatan seseorang manusia bergantung kepada dia tidak banyak berharap kepada manusia tapi hanya berharap kepada Allah. Yakinlah Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita berharap kepada Allah, tidak ada hamba-hamba Allah yang disia-sia di Allah. Masalah rezeki dia giah di Allah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengatakan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah nyuagia di Allah rezeki, batu Allah magiah rezeki kepada burung. Wa ambil pelajaran dari seekor burung bapak ibu, anak gagak yang disebut dengan buas, induk gagak yang disebut dengan ghurab. Gagak ko warna bapak-bapak ibu hitam, gagak di pila anggrek, gagak di tunggu hitam, sama-sama hitam Pak. Pelajaran yang bisa kita ambil dari gagak ke bapak ibu, ternyata ketika gagak itu bertelur lanyuara mentaluannya manateh bapak ibu, ternyata nan keluar anak gagak ku ndak langsung hitam bapak ibu, putih bulu anaknya yang pertama. Jadi menjadi perangai dek gagak di madima di seluruh dunia ke bapak ibu, nyo cali anaknya babeda joinyo, aden hitam anak den putih yo anak den kuah. Sehingga nyo caliak-caliak jauh sendua iko bapak ibu. Ndaknya agiah makan dalam beberapa waktu dah bapak ibu. Caliaklah nanti gagak bapak ibu. Sia dan magiah makan pak ibu, Allah. Baca Allah magiah makan. Insyaallah bapak ibu, ada kelenjar di tubuh anak gagak tadi yang disukai oleh serangga-serangga. Ada aroma yang ketujuh dek samui-samui kete, tibolah samui-samui ko. Aman cotok-cotok lah anak gagak dari bapak ibu yang bermuliakan. Dapat makannya bapak ibu, mulai berubah bulunya yang tadi putih lah mulai hitam. Kecilin duanya, woi you anak den paja tu kiro lah hitam kiro you anak den kiro baru nyuagiah makan nyuagiah tabang. Artinya bapak ibu pelajaran yang bisa kita ambil, seekor anak gagak nandak batanago nandak badayo lain nyuagiah di Allah rezeki bu, apa lagi kita nan batanago bausaho insyaallah. Jangan khawatir awak kau mahamnya tu mahal bu, wak tetap berusaha insyaallah. Allah agiah rezeki kita, badan sehat rezeki murah, dengan catatan berusaha kita kepada Allah. Jangan berdoa saya bapak ibu, ya Allah tiba rezeki ya Allah, awak maram saya di rumah bu, ayah ndak tiba dah bapak ibu.
bau sahur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, maka inilah yang bisa Ustaz sampaikan. Ada 3 wasiat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada intinya adalah wasiat untuk kita umat beliau. Yang pertama, agar kita mempersiapkan kematian kita. Hidup di dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Yang kedua, Bapak Ibu, cintailah yang ada pada kita. Jangan sampai anak dan istri, harta yang ada pada kita melalaikan kita kepada Allah. Tapi jadikanlah kecintaan kita kepada keluarga, anak-anak menambah kedekatan kita kepada Allah. Nan ketiga, agar kita senantiasa beramal baik karena akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita berada di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan di sisi Allah. Nan kampe awak jago solat malam awak, karena disinilah letak kemuliaan seseorang di sisi Allah. Nan kalimu Bapak Ibu-ibu, hanya berharap kepada Allah lah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah Allah takkan pernah menyia-nyiakan hambanya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang kami muliakan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.